M142 HIMARS, sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dipasok ke Ukraina oleh Amerika Serikat, telah menjadi simbol kerentanan Rusia. Di Oblast Kherson Selatan yang diduduki, poster-poster muncul pada bulan Juli yang menampilkan gambar sistem HIMARS dan kata-kata yang mengancam pembalasan terhadap Rusia karena menjarah, membunuh, memperkosa, menghancurkan. Sekarang, negara-negara Eropa Timur yang paling khawatir tentang serangan Rusia di masa depan mempersenjatai diri. Polandia dan negara-negara Baltik telah mengambil pelajaran bahwa mereka adalah salah satu senjata paling efektif dalam menghentikan kemajuan Rusia di Ukraina, dan memesan ratusan sistem peluncuran dengan biaya ratusan juta dolar. Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak mengumumkan pada tanggal 26 Mei bahwa ia telah meminta 500 peluncur HIMARS ditambah amunisi, jumlah yang sangat besar yang katanya akan melibatkan produksi bersama yang ekstensif. Estonia akan membeli 6 peluncur dan amunisi senilai 500 juta dolar, kata Departemen Luar Negeri AS pada tanggal 15 Juli. Latvia mengumumkan permintaannya untuk peluncur dan roket senilai 300 juta dolar seminggu kemudian, dan Lituania diperkirakan akan mengikutinya. Perjanjian untuk membuka blokir Odessa tidak akan mungkin terjadi tanpa HIMARS. Sekarang sangat jelas bahwa perang akan berakhir lebih awal jika kita mempersenjatai Ukraina lebih cepat, kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis pada tanggal 22 Juli merujuk pada perjanjian Rusia untuk mengizinkan pengiriman gandum Ukraina melalui Laut Hitam. Baltik akan menjadi teater perang tunggal bagi Rusia, kata Menteri Pertahanan Estonia Kusti Salm, menjelaskan koordinasi regional pada pengadaan pertahanan. Sudah hampir sebulan sejak sistem roket artileri mobilitas tinggi yang disediakan AS, atau HIMARS, melakukan debut yang telah lama ditunggu-tunggu di Ukraina, tetapi rekor pertempuran mereka sudah luas. Menggunakan semua persenjataan berat dan jarak jauh yang tersedia untuknya, termasuk HIMARS, Ukraina memulai kampanye yang telah menghancurkan lusinan depot bahan bakar dan amunisi yang signifikan di bagian Ukraina yang diduduki, membahayakan logistik Rusia, pasokan vital, dan kekuatan artileri. Militer Ukraina kemudian beralih menggunakan roket terhadap lapangan terbang, jembatan, dan titik transportasi yang dikuasai Rusia. Sekarang, HIMARS juga secara langsung menantang pertahanan udara Rusia, memusnahkan radar canggih yang mahal jauh di belakang garis depan. Berlawanan dengan keberanian propagandisnya, militer Rusia tampak tidak berdaya, atau setidaknya sangat rentan terhadap selusin HIMARS yang disediakan AS yang menyerang esensi keunggulan militer Rusia atas Ukraina, menjadi faktor penting dalam perang. Dan seperti yang ditunjukkan bulan terakhir permusuhan, tidak banyak yang bisa dilakukan Rusia tentang hal itu. Cacat sistemiknya sendiri, taktik usang, kurangnya inisiatif, dan kegagalan sebelumnya dalam perang membuat sedikit peluang untuk menghadapi senjata Amerika yang sekarang ada di tangan Ukraina. Titik lemah Rusia berdasarkan perkiraan, ada antara 8 dan 12 HIMARS saat ini di medan perang di Ukraina. AS pada tanggal 20 Juli mengumumkan pengiriman 4 lagi setelah pertemuan Menteri Pertahanan Ramstein keempat, sejumlah M270 MLRS yang dirahasiakan, sistem yang dipasang di truk serupa tetapi lebih berat, yang disediakan oleh negara-negara barat, juga sudah beroperasi di Ukraina, menurut Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Hanya dalam beberapa minggu, beberapa HIMARS telah berhasil melucuti Rusia dari mayoritas, jika tidak semua, amunisi dan depot bahan bakarnya yang paling besar di Donbas dan wilayah selatan yang diduduki Ukraina. Hampir setiap malam tiba, video ledakan besar-besaran di depot Rusia di Kherson Oblast atau Donbas muncul di media sosial. Situasi ini bahkan telah mendorong blogger militer Rusia untuk secara terbuka meningkatkan alarm tentang meningkatnya kelaparan amunisi, karena supremasi artileri Rusia adalah kunci di balik kemajuan tambahannya di Donbas. Terlebih lagi, lahirnya HIMARS juga memungkinkan Ukraina untuk menggunakan rudal balistik lama Soviet Tokawu, yang telah disembunyikan oleh militer Ukraina karena kurangnya persenjataan berat. Sekarang Ukraina memiliki HIMARS, ia dapat menggunakan Tokawu lebih sering. Sistem Tokawu memiliki jangkauan efektif hingga 100 km dan lebih kuat daripada HIMARS, tetapi jauh lebih tidak tepat dan lebih mudah untuk dicegat. Toka dan HIMARS mempelopori kampanye yang sedang berlangsung untuk menyerang jauh di dalam bagian belakang yang dikuasai Rusia. Sebagai bagian dari daftar sasaran yang meluas, HIMARS dilaporkan digunakan untuk menargetkan markas Brigade Infanteri Bermotor ke-20 Rusia, dengan Komandan Brigade Kolonel Alexei Gorobets dan 2 komandan senior lainnya tewas pada tanggal 12 Juli. Roket juga berhasil menargetkan REPLLENT-1 pada tanggal 18 Juli di Novakhovka dan Podlet K1 di Lazun, radar pertahanan udara Rusia yang penting di Kherson Oblast. Selain itu, HIMARS digunakan dalam serangkaian serangan di jembatan Antonivsky dekat Kherson, yang membuat jalur pasokan utama Rusia untuk sementara tidak dapat digunakan pada tanggal 20 Juli. Bahkan sebelum serangan terakhir ini, pada tanggal 15 Juli Pentagon mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi dampak signifikan HIMARS terhadap perang Rusia di Ukraina. Berminggu-minggu berlalu, tetapi Rusia belum terlihat efektif dalam melawan serangan HIMARS, menghancurkan sistem, atau menyelamatkan infrastruktur penting mereka dari mereka. Rusia terus kehilangan amunisi di garis depan dan pembuangan bahan bakar, dan semua serangan HIMARS yang diketahui telah berdampak.
Rusia juga tampaknya tidak mampu dengan cepat mendekonsentrasikan depot-depotnya, yang dapat menyelamatkan amunisinya di bagian-bagian Ukraina yang diduduki. Militer Rusia telah berpegang pada pendekatan Soviet yang sudah ketinggalan zaman dengan memiliki sistem komando dan kontrol yang sangat terpusat yang tidak memungkinkan banyak inisiatif dari para pemimpin tingkat menengah dan rendah. Dalam hal penanganan amunisi, militer Rusia masih sangat bergantung pada tenaga kerja manual karena tentara harus memuat dan membongkar ribuan bundel amunisi saat mereka tiba. Logistik Rusia masih kekurangan komunikasi dan otomatisasi yang efektif, kekurangan tenaga kerja dan komandan tingkat menengah yang kompeten untuk mengatasi jaringan depot yang jauh lebih rumit. Selain itu, jalur pasokan Rusia bergantung pada komunikasi kereta api, yang pasti membuat mereka terikat pada stasiun kereta api dan persimpangan. Blogger militer Rusia telah mengakui bahwa beralih ke sistem yang lebih fleksibel akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, yang bukan merupakan solusi yang layak selama perang yang sedang berlangsung. Rusia bisa membuat depot mereka lebih aman dengan memindahkan mereka lebih jauh dari garis depan. Roket M30, M31 GMLRS presisi tinggi yang digunakan oleh HIMARS Ukraina memiliki jangkauan efektif sekitar 85 km. Oleh karena itu, menempatkan depot mereka di luar jangkauan efektif yang berbahaya ini akan menjadi jawaban untuk masalah tersebut. Tetapi, dengan menarik mereka kembali, Rusia juga sangat memperumit logistiknya yang sudah sangat bermasalah. Truk-truk Rusia harus menempuh jarak 90 atau 100, atau bahkan 120 km, untuk membawa pasokan ke unit-unit garis depan dari tempat pembuangan, bukannya 20 atau 30 km yang biasanya. Ini akan memakan lebih banyak waktu, bahan bakar, dan bahkan lebih banyak tenaga manual. Menurut praktik standar, sebuah truk dapat menyelesaikan hanya satu perjalanan pulang pergi setiap hari antara unit garis depan dan depot pasokan yang terletak di luar jangkauan efektif HIMARS 90 km dari garis depan. Penarikan ke area pemuatan baru di pusat kereta api yang aman di Ukraina Selatan akan membuat waktu pengiriman Rusia antara 1,5 hingga 2 kali lebih lambat dari biasanya. Tapi militer Rusia terus kekurangan truk, dan pengemudi truk tewas dalam jumlah besar selama serangan awal Rusia jauh di dalam Ukraina. Menurut proyek open source Oryx yang mendokumentasikan kerugian perang Rusia, militer Rusia telah kehilangan setidaknya 1.254 truk pasokan dan tanker bahan bakar. Bahkan jika mereka akhirnya dipindahkan lebih jauh dari garis depan, depot Rusia masih akan terancam oleh rudal Tokau Ukraina, yang telah menyapu beberapa tempat pembuangan amunisi terbesar Rusia di Donbas, seperti yang ada di kota Krustalny, sebelumnya Krasny Luh di Oblast Luhansk pada tanggal 18 Juni. Jika Ukraina akhirnya dilengkapi dengan rudal ATACMS sepanjang 300 km, situasinya akan menjadi lebih rumit bagi Rusia. Susah untuk dibunuh. Masalah lainnya adalah bahwa selama sebulan terakhir, meskipun banyak upaya dan propaganda, pertahanan Rusia terhadap HIMARS hampir tidak efektif. Selama pengarahan Pentagon pada tanggal 20 Juli, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley menegaskan bahwa Rusia tidak menghancurkan satupun HIMARS yang diberikan ke Ukraina. Jenderal tertinggi juga menegaskan kembali bahwa militer Ukraina telah sangat efektif dalam menggunakannya melawan Rusia. HIMARS memang merupakan target yang menantang bagi militer Rusia saat ini. Cepat dan sangat mobile, mereka mengambil posisi lebih dalam di bagian belakang yang dikuasai Ukraina, di mana Rusia masih memiliki kesadaran situasional yang agak lemah dan di mana mereka sangat sulit dikenali dan dibunuh dengan segera, bahkan dengan senjata presisi tinggi. Menurut para ahli yang disurvei oleh Kyiv Independent, satu-satunya kesempatan realistis bagi Rusia untuk menghancurkan HIMARS adalah menyerang ketika kru Ukraina gagal meninggalkan posisinya dengan cepat, atau ketika mengungkapkan lokasinya. Angkatan udara Rusia juga bisa menjadi ancaman serius, tetapi seperti yang ditunjukkan bulan-bulan terakhir perang ini, pesawat serang Rusia telah berhati-hati untuk masuk lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Ukraina, terutama karena pertahanan udara yang kuat dan banyaknya sistem anti-pesawat portabel, MANPADS, termasuk yang disediakan oleh Barat. Bahkan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih merasa sulit atau tidak mungkin untuk mencegat roket HIMARS yang masuk. Sistem pertahanan udara S-400 atau Pansir S-1 Rusia yang banyak diiklankan, yang telah dikerahkan di Ukraina yang diduduki, belum efektif menghentikan mereka selama beberapa minggu terakhir. Sistem S-300 atau S-400 Rusia seharusnya mampu mencegat target aerodinamis, rudal jelajah, atau balistik jarak menengah dan jarak jauh. Tapi masalahnya adalah roket HIMARS sangat sulit untuk diketahui tepat waktu. Roket HIMARS M30, M31 GMLRS menyerang target mereka dengan kecepatan Mach 2.5, atau hampir 3062,6 km per jam. Oleh karena itu, ketika mereka harus mencapai target 80 km jauhnya, mereka menghabiskan sekitar 94 detik di udara sebelum mereka mencapai target mereka. Tetapi mereka juga terbang di ketinggian yang jauh lebih rendah daripada rudal jelajah atau balistik manapun, memberi sedikit waktu bagi pertahanan udara Rusia untuk memperhatikan mereka dan bereaksi. Ini berarti HIMARS yang dioperasikan Ukraina terus melancarkan serangan kemanapun mereka dapat menjangkau. Terutama ketika militer Ukraina membebani pertahanan udara Rusia dengan rentetan peluru Tokau, Uragan, atau Smerch, dan kemudian menembakkan salvo penuh HIMARS untuk mendapatkan serangan yang